Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks cerita fantasi bersama Ibu Lufti Nurani Ismawati. Teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi hebat dengan berkreativitas, dengan menulis ya, menulis cerita. Cerita fantasi bagian dari narasi. Narasi merupakan jenis teks yang bertujuan menceritakan suatu cerita. Nah, ini unsur dari cerita. Yang pertama ada tema. Tema adalah pusat pengembangan cerita. Yang kedua, tokoh atau watak. Tokoh dan watak ya. Unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Jadi tokoh itu tokoh atau pemeran yang menjadi tokoh dalam cerita itu, yang mengalami rangkaian peristiwa itu namanya tokoh. Dan kalau watak itu namanya penokohan. Jadi tokoh dan tambah watak itu namanya penokohan. Kalau watak berarti kan nanti sifat. Watak itu sifat. Sifatnya tokoh seperti apa? Apakah dia suka menolong, baik hati, ataukah dia suka iri, dengki, dan sebagainya, antagonis atau protagonis, itu ada di watak. Kemudian, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Kalau di cerita itu misalnya sebabnya ini, kemudian nanti akibatnya seperti apa. Itu alur ya. Kemudian amanat. Amanat adalah unsur cerita yang menjadi pesan pengarang. Amanat itu pesan pengarang yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Jadi imajinatif yang tidak ada di dunia nyata. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau bisa juga dimodifikasi dari dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Futuristik itu adalah masa depan ya, misalnya kita di masa kini, kemudian kita terlempar ke masa depan, seperti itu. Jadi futuristik namanya.
Yang kedua adalah ide ceritanya. Seperti apa cerita fantasi ide ceritanya itu? Kalau ide ceritanya terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan yang nyata. Ide juga bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Contohnya, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Jadi seperti itu. Ada ide ceritanya itu bisa full atau bisa penuh atau total fantasi, ada juga yang irisan. Irisan itu sebagian itu fantasi, sebagian itu dunia nyata. Gitu loh. Ada. Itu ide cerita ya, jadi itu imajinatif. Terbuka dengan daya hayal penulis. Penulis itu berhak untuk bercerita apapun yang dia kreativitaskan. Ciri selanjutnya adalah menggunakan berbagai latar, baik itu lintas ruang atau dan lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan, berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Seperti tadi, latar waktu, misalnya latar waktu sekarang, masa kini, itu kemudian kita terlampar ke masa depan, berarti ada dua lintas ruang dan lintas waktu. Itu namanya cerita fantasi ya. Kemudian, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Jadi, tokoh ini tokoh yang unik, tokoh yang punya kesaktian atau kekuatan. Misalnya kalau kalian pernah menonton film Harry Potter itu kan punya kesaktian atau kekuatan magic ya atau sihir kayak gitu. Jadi itu punya kesaktian tertentu atau kalau kalian pernah membaca ya, pernah membaca cerita yang superhero itu termasuk fantasi karena mempunyai kekuatan. Ciri selanjutnya adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, jadi bukan kejadian yang nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, kita punya handphone, smartphone ya, itu kalau misalnya diberi unsur fantasi, berarti nanti handphone itu bisa hidup, bisa berbicara terhadap kita. Tuh. Kemudian yang kedua, tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat yang nyata. Contoh penulis cerita fantasi yakni Ugi Agustono dan Joko Lelono. Dari segi bahasa, cirinya seperti apa? Adanya penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Misalnya, cerita fantasi mengenai bertemu alien. Nah, itu kan, wah, ada alien. Itu kan berupa percakapan ya, itu ekspresif nanti. Terkejut melihat monster misalnya, terkejut melihat alien, atau terkejut melihat superhero seperti itu, atau pahlawan-pahlawan zaman dahulu yang kemudian kita terlempar ke masa lalu, bertemu pahlawan tokoh zaman dulu, kita terkejut, kemudian kita ikut sedih, ikut bahagia, dan sebagainya itu kan ada variasi dan ekspresif penceritaannya. Ada ragam percakapan. Percakapan itu ya nanti tokohnya bercakap atau berdialog dengan tokoh yang lain. Bahasanya juga bukan bahasa yang formal. Jenis cerita fantasi. Berdasarkan, jadi jenis cerita fantasi itu ada dua aspek ya. Yang aspek pertama itu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Apakah itu total fantasi, apakah itu sebagian atau irisan ya, atau bisa jadi sebagian fantasi, sebagian nyata. Itu ada dua. Cerita fantasi yang total dan cerita fantasi sebagian. Itu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan yang nyata. Kalau yang total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu, semua yang terdapat pada cerita itu tidak terjadi pada dunia nyata, baik itu nama,
Nama orang, nama objek, nama kota, itu tidak ada di kehidupan yang nyata. Jadi hanya rekaan, rekaan pengarang. Kalau yang fantasi sebagian atau irisan, itu masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, dan peristiwa juga pernah. Bisa juga peristiwa itu pernah terjadi di dunia nyata. Itu namanya fantasi yang sebagian atau irisan. Tuh ya, jadi perlu diingat ya ini. Kemudian jenis cerita fantasi kedua berdasarkan latar cerita. Latar cerita ini latar waktu ya, latar waktu cerita. Ada yang sezaman dan ada yang lintas waktu. Nah, kalau yang sezaman itu latar yang digunakan satu masa. Latar yang digunakan itu cuma satu waktu aja, satu masa aja. Misalnya masa kini ya masa kini aja. Fantasi, kalau misalnya ceritanya tentang masa lampau ya masa lampau saja. Atau fantasi tentang masa depan, itu berarti masa depan saja. Jadi sezaman. Kalau yang lintas waktu itu menggunakan dua latar yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dengan 40 tahun yang akan datang, atau futuristik, jadi seperti itu. Ada dua latar. Misalnya ya tadi ada di masa kini terlempar ke masa lampau atau bisa terlempar ke masa depan. Itu kan berarti lintas waktu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.